Soalnya kita mau ngobrol-ngobrol saja supaya ada manfaatnya bisa kita lakukan. Ya, apa saja. Bahkan postingan-postingan media sosial semoga bisa bermanfaat. Kan memang lagi sentir-sentirnya pembahasan terkait dengan Palestina dan Israel dan Palestina. Referensi saya ke sana kan tidak banyak, hanya paling menyimak postingan teman-teman atau melihat YouTube, membaca berbagai media cetak dan online terkait dengan isu Palestina ini. Saya ingat di opini yang saya buat beberapa waktu yang lalu, niatnya itu atas perjuangan Palestina. Perjuangan Palestina ini kan untuk konteks Indonesia sendiri itu kan tidak semua individu, bahkan kelompok memiliki perhatian atau kepedulian, bahkan komitmen atau konsistensi yang sama dalam menjaga bahkan mengawal serta memberikan dukungan Palestina. Untuk konteks dunia secara umum pun saya melihat seperti itu. Namun akhir-akhir ini pasca kejadian 7 Oktober 2023 kayak semacam apa ya, saya melihat teman-teman yang dulu tidak pernah memposting akhirnya semua ikut-ikutan memposting, tentu dengan latar alasan yang berbeda kenapa mesti hadir atau bahkan turut melakukan aksi di jalan-jalan, menjadikan media sosial yang dimiliki pada status yang sama terkait dengan Free Palestine, kebebasan, dukungan atas kemerdekaan Palestina, kutukan pada Amerika, Israel dan sekutunya, itu terjadi di mana-mana. Kita semua melihat itu di berbagai media yang ada. Dan bahkan seruan boikot atas produk-produk baik berupa barang dan jasa yang jelas-jelas nyata memberikan dukungan pada Israel. Dan dari data yang ada ternyata memang memberikan pengaruh yang signifikan. Dunia hari ini tidak bisa lagi dibohongi bahwa kezaliman dan ketidakadilan yang mengoyak rasa kemanusiaan begitu nyata dipertontonkan di hadapan kita semua. Saya kira perjuangan terkait Palestina, isu terkait Palestina itu bukan hanya sekedar misalnya isu agama atau isu politik, tetapi yang terjadi di sana adalah penjarahan, gitu, perampasan hak. Dan kenapa kita mesti hadir? Tentu saya sebagai orang yang awam dan tidak punya pengetahuan yang banyak ke arah sana, hanya sekedar misalnya bisa bercerita seperti ini dengan pengamatan saya yang sangat sederhana juga, bahwa sudah ada pengaruh luar biasa yang terjadi, bahwa bantuan bahkan dukungan itu kan terus mengalir dari agama manapun, dari negara manapun. Nah, pembelajaran yang saya lihat dari bahkan puluhan tahun ya, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, bahwa dengan hanya sabar saja, dan sabar yang dimaknai oleh saudara-saudara kita di Palestina, dengan kacamata saya melihat bahwa sabar itu bukan berarti diam, tetapi ada upaya yang dilakukan, perjuangan yang terus-menerus konsisten dalam menjaga nilai baik dari perjuangan mereka, agar mereka bisa mencapai kemenangan dan akan tercapai suatu saat. Saya kira itu adalah janji Tuhan bahwa bagi mereka yang berjuang tentu akan mencapai kemenangan-kemenangan. Kalau dulu misalnya
ini di circle pertemanan ya. Akhirnya saya lihat sudah banyak teman-teman yang menjadikan itu status di media sosialnya. Bahkan yang tadinya tidak pernah turun aksi dianggap hanya kepentingan kelompok tertentu atau beberapa individu saja yang memiliki ketertarikan untuk itu. Bahkan masih malu-malu, bahkan itu khawatir. Akhir-akhir ini bahkan ada yang bertanya, dengan status-status kamu terkait dengan Palestina, kamu nanti tidak khawatir ya dengan teman-teman kamu yang non-muslim? Saya sering kali menyampaikan ke mereka, tenang saja, bahkan Anda sekalipun kalau terzalimi, saya akan hadir untuk itu. Atau juga ada kekhawatiran juga karena nanti rezekinya memiliki dampak ke arah sana. Pertemanannya mungkin akan berkurang, lingkaran pertemanan, bahkan rezekinya pun akan terbatas ketika ada postingan-postingan seperti itu. Nah, melakukan aksi boikot, menggunakan media sosial sebagai ruang perjuangan mungkin dianggap sederhana, tetapi saya melihat itu memiliki efek yang besar. Jangan sampai melakukan aksi itu dianggap hanya milik sekelompok lembaga atau organisasi tertentu yang punya keyakinan. Misalnya aksi memberikan dukungan ke Palestina itu dilakukan setiap Jumat, akhir Jumat di setiap bulan Ramadan, itu kan salah satu bentuk keyakinan bahwa memang konsistensi ya, komitmen atas dukungan pada Palestina. Lalu kalau saya ditanya misalnya apa menjadi alasan sehingga pembelaan terhadap Palestina ini dilakukan, tentu saya sebagai warga negara Indonesia sangat bersyukur karena ternyata konstitusi kita itu kan secara jelas dan tegas memberikan isyarat tegas terkait dukungan bahwa segala penjajahan di atas dunia ini kan harus dihapuskan. Nah, dalam konteks Palestina ini semestinya itu diwujudkan. Itu alasan pertama saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu berkomitmen pada konstitusi. Nah, yang kedua, bahwa semua manusia itu kan ingin diperlakukan secara adil. Apapun latar belakang sukunya, bangsa dan agamanya, bahkan kepercayaan yang diyakininya. Nah, bahasa keadilan inilah yang menjadi bahasa katalisator penyambung agar toleransi dan kedamaian itu terwujud. Keadilan itu kan mengarah pada ketakwaan. Jadi kalau ada umat manusia itu tidak berlaku adil atau zalim, itu kan artinya manusia itu jauh dari ketakwaan. Nah, saya ingat kata-katanya Gus Dur itu kan, orang ketika kau melakukan hal yang baik itu kan tidak bertanya lagi apa agamamu. Nah, saya menariknya dari sana. Lalu berikutnya, tentu sebagai orang Muslim, tentu kepedulian dan simpatik ini dan dukungan pada Palestina adalah bahagian melaksanakan dari perintah agama itu. Nah, dalam konteks Indonesia, bahwa kita tidak ingin apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina itu terjadi di negara kita. Maka integrasi sebagai anak bangsa, sebagai negara bangsa yang berketuhanan, bukan negara agama ya, mestinya toleransi ini tetap dijaga dengan menjaga rasa kemanusiaan itu. Dan yang terakhir, kalau saya, bahwa solidaritas pada Palestina ini kan semakin banyak mengalir dukungan. Artinya bahwa dunia hari ini tidak lagi takut membincangkan atau melakukan perlawanan atas penjajahan dan
kezaliman yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita lihat pemberitaan akhir-akhir ini kan dari beberapa negara, bahkan bukan hanya dari kaum muslim, tapi non-muslim pun memberikan dukungan penuh dan mengutuk atas perbuatan yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya. Saya kira seperti itu, sederhana saja saya menyimak dan memaknai atas perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dan jangan khawatir memposting, mungkin sederhana sekali, tapi nanti di akhirat ditanya bahwa handphone merek-merek canggih yang kita miliki itu akan bisa menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Dengan sesederhana dan selemah-lemahnya yang bisa kita lakukan adalah tetap terus meneriakkan dukungan atas kemerdekaan dan perjuangan Palestina.